mengusung tema besar di mana kita ingin mengangkat tentang literasi, teman-teman. Nah, Yes. teman-teman pasti nggak asing lah ya dengan kata literasi ya. Paling berbeda itu tahun ini tuh waktunya, di mana ketika biasanya teman-teman mengikuti OS di tahun-tahun sebelum itu dilaksanakan ketika di setelah mata prodi. Tapi tahun ini. Oh, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat OSDI tahun 2025, semoga dimanapun berada, segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Yasir. Di video kali ini, kita nanti akan membahas nih mengenai OSDI di tahun 2025. Namun, di sini saya tidak sendiri. Saya di sini dibersamai oleh seorang yang nantinya akan membawa OSDI ini di tahun 2025 yang luar biasa dan terus maju dari tahun-tahun sebelumnya. Saya di sini bersama ini oleh sama Mas Fauzan. Mungkin boleh kenalan dulu nih dari Mas Fauzan. Silakan Mas. Oke, baik Mas Abdid, terima kasih untuk openingnya tadi ya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk dibilang orang yang sangat berpengaruh enggak ya, cuma ya saya di sini cuma membantu teman-teman selama persiapan OSI di tahun 2025 ini. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Abdillah. Saya dari Jawa Timur, Jawa Timur ya, Jawa Timur dari Kota Pasuruan lebih tepatnya. Dan di sini saya juga sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di mana saya mengambil program studi teknik sipil. Nah, yang teknik sipil mana suaranya? Teknik pasti solid. Oke. Dan saya dari Fakultas Teknik. Terus kemudian saya sekarang sedang menempuh di semester 7. Ya, doakan ya semoga cepat lulus ya. Sabit ya. Luar biasa. Oh ya, kebetulan Mas Fauzan di sini ketua panitia nih ya dari OSDI tahun 2025. Nah, Iya. mungkin nih untuk membawa OSDI di tahun 2025 ini boleh nggak dari Mas Fauzan itu dijelasin bahwa apa sih makna ataupun tema gagasan-gagasan yang akan dibawa OSDI tahun 2025 ini? Oke, Mas Abid. Untuk gagasan di OSI tahun 2025 ini ya. Nah, di OSI tahun 2025 ini ya kita mengusung tema besar di mana kita ingin mengangkat tentang literasi, teman-teman. Nah, Yes. teman-teman pasti nggak asing lah ya dengan kata literasi ya. Literasi itu kalau teman-teman mungkin literasi lebih kenalnya itu tentang kayak membaca, menulis. Tapi sebenarnya teman-teman, literasi itu tuh bukan hanya sekedar membaca, menulis atau cuma memahami teks saja, tapi juga kita itu sebagai penuntun ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, di mana literasi ini bisa menjadi cahaya, terutama literasi Islam, di mana kita tetap mempertahankan atau tetap beracuan pada nilai-nilai Islam selama kita menjalani kehidupan sehari-hari, di mana kita oleh karena itu kita sekarang mengusung tema literasi Islam menuju ke lentera kehidupan yang berkeadaban, di mana nanti literasi Islam atau nilai-nilai Islam yang kita bawa ketika di kehidupan sehari-hari nanti akan menjadi lentera atau cahaya ketika kita di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Luar biasa. Jadi di OSDI tahun 2025 ini kita fokus ke literasi ya Mas Fauzan ya. Sebelumnya OSDI ini merupakan event untuk penyambutan mahasiswa gitu ya, untuk memperkenalkan Al-Islam dan juga kemuhammadiyahan. Nah, setiap tahunnya OSDI ini selalu berbeda ya teman-teman ya. Dari tahun ke tahun, ketuanya pun berbeda, orang-orang yang berbeda, gagasan yang dibawa pun berbeda. Nah, dari Mas Fauzan nih, di tahun ini kira-kira apa sih yang berbeda dari tahun sebelumnya? Oke, Mas Hamid, kalau misalkan berbicara tentang OSI dari tahun ke tahun ya, ya mungkin paling utama sih di waktu ya. Waktu itu OSI pasti berbeda. Paling berbeda itu tahun ini tuh waktunya. Dimana ketika biasanya teman-teman mengikuti OSI di tahun-tahun sebelum itu dilaksanakan ketika di setelah mata prodi. Tapi tahun ini Oh, teman-teman OSI paling berbeda itu kita OSI dilaksanakan setelah mata universitas. Jadi bukan lagi di hari terakhir kegiatan permatafan, tapi di hari kedua teman-teman OSI ini. Ya, biasanya mungkin kalau misalkan tahun sebelum-sebelumnya itu OSI itu terkenal dengan hal yang membosankan ya, apa, di mana ketika teman-teman sudah capek 3 hari mataf universitas, mataf fakultas, kemudian mataf prodi, dan hari keempat dilaksanakan OSDI. Nah, itu biasanya teman-teman itu rasanya capek dan ketika mendengarkan materi di OSDI itu bikin ngantuk gitu biasanya. Tapi untuk tahun ini ya OSDI dilaksanakan di hari kedua dan
dengan konsep yang lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan. Ya, apa aja nanti ya, nanti dilihat saja di hari H OSDI. Karena kalau misalkan kita spill di sini kayaknya nggak seru ya. Nggak boleh di-spill ini ya jadinya ya. Ya, benar. Kalau misalkan di spill di sini nanti jadinya nggak surprise jadinya. Ya, Gitu. Mas Fauzan. Makanya untuk teman-teman Sobat OSI 2025, jangan lupa hadir di hari H OSI 2025. Tanggal berapa Mas Fauzan kalau boleh tahu? Tanggal berapa yuk? Ya, tanggal Pantengin terus di Instagram OSI. 23. Oh, Tanggal tanggal 23 23. September ya. Siap, Ya, siap, nanti siap. bisa di informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di IG OSDI ya. Oke, siap. Oke, Mas Fauzan nih, dari tadi yang Mas Fauzan sampaikan bahwa waktu yang singkat dan juga dari OSDI ini dipindah di hari kedua atau setelah mataf, gimana sih prosesnya sampai sekarang dan juga menyusun eh, panitia ini sampai nantinya OSDI ini benar-benar sukses? Gimana planningnya Mas Fauzan? Oke. Baik Mas Abid, untuk persiapan kita bisa dibilang sangat singkat sekali Mas Abid. Di mana kegiatan kita itu persiapannya itu cuma 1 bulan, di mana panitia baru terbentuk di tanggal 15 Agustus dan kegiatan kita di tanggal 22 September, 23 September. Nah, bayangkan itu cuma 1 bulan lebih 1 pekan itu kita persiapan kegiatannya. Ya, kita tetap apa ya, kita coba usahakan yang paling maksimal ya untuk kegiatan kita ya, di mana ya kita pertama kita coba koordinasi dengan pimpinan-pimpinan universitas dengan apalagi sekarang yang menaungi kegiatan ini yang adalah dari Direktorat Al-Islam dan Muhammadiyahan, di mana kita selalu berkoordinasi, hampir setiap hari kita berkoordinasi gimana biar kegiatan kita itu bisa menjadi lebih seru dan lebih menyenangkan Mas Abidnya. Kemarin juga sudah sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas, dengan teman-teman panitia dan kemarin juga sudah melaksanakan kegiatan rapat besar di mana kita menyatukan pandangan semua panitia dan insya Allah nanti bakal ada pematangan atau fiksasi dari semua konsep yang kita bikin selama 1 bulan ini itu nanti di tanggal 12 September, di mana kita akan mengadakan rapat yang terakhir, rapat besar terakhir untuk mematangkan semuanya biar kita semua itu bisa satu pandangan dan tidak ada nanti ketika hari H nanti akan ada kayak kekeliruan meskipun kita sudah memplanning sebaik mungkin tapi pasti biasanya ada sedikit yang meleset, tapi kita usahakan dengan semaksimal mungkin agar kekurangan atau kemelesetan sedikit itu bisa diminimalisir diatasin seperti gitu ya. itu. Nah, gitu Mas Habib. Luar biasa ya, jadi ketua tantangannya cukup luar biasa ya teman-teman dalam membawa OSDI tahun 2025 ini. Nah, tadi disampaikan bahwa itu kan planning secara keseluruhan panitia ya. Nah, ini juga buat motivasi bagi mahasiswa nih. Dari tantangan-tantangan itu, apa sih yang menurut Mas Fauzan jadi tantangan terbesar dan juga apa sih pelajaran yang bisa disampaikan nih ke Sobat OSDI 2025? Oke. Jadi kalau untuk tantangan sih sebenarnya eh lebih ke waktu ya, waktu itu yang sangat-sangat singkat sekali ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman eh masih awal mungkin pasti kaget ya dengan timeline yang seperti ini, dengan timeline kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat singkat dengan kegiatan sebesar ini. Nah, itu bukan tantangan yang terberat dan sekarang juga kita mencari apa ya, kayak isi atau inti kegiatan yang paling berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya itu juga di situ adalah tantangannya. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti sudah masuk kuliah dan ikut organisasi, ada banyak organisasi di perkuliahan itu. Kalau teman-teman udah ikut organisasi, mungkin teman-teman pasti akan terbiasa dengan situasi-situasi yang seperti ini. Dengan ya mungkin teman-teman akan terbiasa dengan manajemen waktu terutama itu manajemen waktu, kemudian manajemen diri dan ya paling utama nanti teman-teman bisa menentukan skala prioritas. Di mana teman-teman itu mau didahulukan yang mana sih? Yang sekiranya prioritas yang paling utama itu yang mana? Yang sekiranya paling urgent itu yang mana? Dan prioritas kedua itu yang mana? Jadi teman-teman itu sudah punya skala prioritas dan yang paling kali teman-teman utamakan itu yang mana untuk planning kita ke depannya. Seperti itu Mas Habib. Oke, poinnya adalah manajemen waktu Manajemen waktu, sama diri. manajemen diri, manajemen prioritas. Biar semuanya bisa selesai ya. Siap. Luar biasa Mas Fauzan. Ini terakhir nih ya Mas Fauzan ya. Boleh Mas Habib. Ya, dari harapannya Mas Fauzan sendiri, kira-kira apa sih yang paling pengen tercapai lewat OSDI di tahun 2020? Untuk OSDI 2025 ini ya, karena mungkin bisa dibilang ini tahun
ya tahun terakhir saya di kepanitiaan-kepanitiaan ya. Mungkin harapannya sih inginnya nanti di OSIS tahun ini bisa menjadi lebih menggelegar dan lebih menyenangkan, lebih seru, lebih apa ya, menggembirakan. Dimana ya kita di sini tujuan utama OSIS ini adalah untuk memperkenalkan kepada teman-teman bahwa AIK atau Al-Islam Kemudian salah satu matkul wajib yang ada di UMY ini itu merupakan matkul yang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan. Jadi nggak ada kata membosankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selama di UMY ini. Itu. Luar biasa. Gitu Sobat OSDI semuanya. Jangan lupa untuk semuanya Sobat OSDI hadir di hari H dari tadi ya Pak ya. Yang Mas Fauzian sampaikan, motivasi-motivasi dan juga pesan yang ada di Mas Fauzian sampaikan. Nah mungkin, kita tuh ada tagline-nya. Tagline-nya boleh nih dari Mas Fauzian nih yang menyampaikan nih. Oh, dari saya? Oh, saya kira dari Mas Abid yang menyampaikan. Wah. Oke teman-teman, jadi di OSIS tahun ini juga ada tagline-nya teman-teman. Jadi ya sebagai penggugah semangat teman-teman. Ya mungkin kalau secara kalimat itu generasi takmili, jiwa Qur'ani, bergerak penuh sinergi. Nah, Generasi. takmili itu apa sih takmili Mas Abid? Takmili itu adalah takwa dan militan. Nah, generasi betul. kita ini sekarang ini generasi takwa dan sangat militan sekali. Untuk gerakannya Gimana seperti itu? apa gerakannya? Mas Abid mau menyuruhkan atau saya aja? Mungkin dari Mas Fauzian dulu deh. Oke, dari saya. Untuk slogannya. Ketika saya bilang OSDI tahun 2025, maka jawabannya generasi takmili, jiwa Qur'ani, bergerak penuh sinergi. Ya, Boleh. seperti itu. Siap-siap. Mau dibarengin atau enggak? Oh, mau bareng. Oke. Siap. Oke. Boleh nih kalau bareng nih. Oke. Dari Mas Fauzian yang mengomando. Oke. Ayo, Sobat OSDI boleh ikut juga. Oke, coba ya. Oke. Langsung aja ini ya. OSDI tahun 2025, Generasi takmili, jiwa Qur'ani, bergerak penuh sinergi. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Sobat OSDI tahun 2025 ini. Jangan lupa juga untuk pantengin terus sosial media OSDI 2025 dan juga jangan lupa subscribe untuk YouTube OSDI 2025 juga. Dan untuk informasi terkait dengan OSDI 2025 akan selalu update dan juga di-share melalui Telegram dan juga Instagram resminya OSDI. Nah mungkin itu dulu teman-teman Sobat OSDI semuanya. Jika nanti ada pertanyaan silahkan bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Terima kasih Sobat OSDI semuanya. Saya tutup. Nuhun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.